Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut ke pembahasan soal. Oke, hari ini kita akan membahas soal asli UTBK mengenai fungsi komposisi. Nah, kita masuk ke soalnya. Diketahui fx sama dengan 2x kurang 1 dan g komposisi fx sama dengan 3x pangkat 2 kurang 5x tambah 2, nilai G1 adalah titik-titik. Nah, untuk membahas soal ini kita mulai dari G komposisi F. Nah, kalau G komposisi F berarti artinya G fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambahkan dengan 2. Fungsi si fx ini masuk ke si G. Paham ya? Nah, jadi ini boleh kita buat G dalam kurung 2x dikurang 1 sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambahkan dengan 2. Nah, perhatikan di soal yang ditanyakan adalah nilai G1 ya. Nah, maka yang ini nilainya harus 1, ya kan? Nah, jadi boleh kita buat di sini kalau 2x kurang 1 sama dengan 1, yang ini berpindah ruas jadi 2x sama dengan 2, berarti x-nya sama dengan 1. Nah, supaya di sini 1, maka kita harus membuat x-nya sama dengan 1 kan gitu. Nah, maka x-nya 1 kita substitusi ke setiap x di sini. Berarti 3 dikalikan 1 pangkat 2 dikurang 5 dikalikan 1 ditambahkan 2. Hasilnya adalah 3 kurang 5 ditambahkan 2. Hasilnya 0. Maka G1 sama dengan 0. Jawabannya yang B. Kita lanjut. Jika fx sama dengan ax tambah 3 dan f dalam kurung fx sama dengan 4x tambah 9, maka nilai dari A pangkat 2 tambah 3A tambah 1 sama dengan titik-titik. Nah, dalam soal ini dikasih tahu, artinya fungsi fx-nya masuk lagi ke fungsi f-nya. Ya kan? Nah, berarti ini sama dengan A dalam kurung AX ditambahkan 3. Ya kan? Nah, tambahkan 3 sama dengan 4x ditambah 9. Nah, berarti dari sini kita peroleh, kita kalikan dia ya, maka hasilnya adalah A kuadrat X ditambahkan 3A tambah 3 sama dengan 4X ditambah dengan 9. Nah, sekarang perhatikan koefisien daripada X di ruas kiri A pangkat 2, koefisien di ruas kanan, koefisien X di ruas kanan ini 4, maka dari sini kita peroleh A pangkat 2 sama dengan 4, ya kan? Nah, maka dari sini kita peroleh nilai A itu bisa 2 dan juga bisa min 2. Nah, sekarang ketentuannya dari sini. Perhatikan ini nilainya 3A tambah 3 sama dengan berapa? Sama dengan 9 ya. Nah, maka ini berpindah ruas 3A sama dengan 6, A sama dengan 2. Nah, jadi A yang memenuhi itu adalah 2. Berarti ini tidak memenuhi. Paham ya? Nah, jadi masuk kita ke soalnya. Nilai dari A pangkat 2 berarti ini 4 ditambahkan 3, 2 tambah 1. Berarti ini kali 3. 3 kali 3 9 tambah 4 sama dengan 13. Maka jawabannya yang E. Nah, kita lanjut. Jika Gx sama dengan 2x kurang 1 serta x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan Gx kuadrat kurang Gx kuadrat tambah 4Gx sama dengan 0, maka hasil jumlah dari akar-akar adalah titik-titik. Nah, kita perlu tahu membedakan ini seperti apa ya. Nah, jadi kalau dia Gx kuadrat berarti dari sini kita peroleh si 2x kurang 1 ini kita kuadratkan. Nah, sama dengan apa? Sama dengan 4x kuadrat dikurangkan dengan 4x ditambahkan dengan 1 ya. Nah, kalau dia Gx kuadrat, maka kita substitusi atau kita ganti x ini menjadi x kuadrat. Itu maksudnya ya.
Nah, maka ini sama dengan 2x kuadrat dikurangkan dengan 1, ya. Nah, berarti kalau 4 dikalikan dengan gx, maka ini hasilnya adalah 4 dikalikan 2x dikurang 1 sama dengan 8x dikurangkan dengan 4, ya. Nah, maka ini kita jabarkan sesuai dengan operasi yang ada di soal, ya. Jadi 4x pangkat 2 dikurangkan 4x ditambahkan 1 dikurang dengan gx pangkat 2 dikurang dengan ini, ya. Nah, berarti dikurang 2x pangkat 2 kurang-kurang ketemu jadi positif, kemudian ditambahkan dengan tambah 4gx hasilnya yang ini, ya. Nah, maka 8x dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian kita jabarkan yang berpangkat 2 yang ini, berarti bisa kita kurangkan 2x pangkat 2. Nah, sekarang yang pangkat 1 min 4x tambah 8x berarti hasilnya adalah 4x. Nah, kemudian 1 tambah 1 2 dikurangkan 4, maka ini kurang 2 sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan hasil jumlah dari akar-akar adalah titik-titik, maka x1 ditambahkan dengan x2 sama dengan negatif b per a. Nah, berarti b nya si 4, a nya si 2, ya. Nah, maka hasilnya adalah negatif 2. Jawabannya yang B. Kita lanjut. Jika f1 sama dengan 1, f2 sama dengan 3, dan fn tambah 2 sama dengan fn tambah 1 tambah f2 dengan n lebih besar sama dengan 0. Nilai f4 dikali f5 sama dengan titik-titik. Nah, berarti kita cari dulu nilai f4, ya kan? Nah, kita masuk ke sini, ya. Berarti kalau dia f4 ini sama dengan f2 tambah 2. Jadi kita ambil n-nya sama dengan 2, ya kan? Nah, maka ini sama dengan 2 tambah 2 sama dengan f2 tambah 1 ditambahkan dengan f2, ya. Artinya f4 itu sama dengan f3 ditambahkan dengan f2. F2 nya sudah ada di soal 3, maka ini tambah 3, ya. Nah, sekarang kita cari f5. Berarti f5 sama dengan n ini kita ambil 3 supaya 5 kan, 3 tambah 2 5, maka n ini kita ambil 3 kan gitu. Nah, jadi dari sini f3 tambah 2 sama dengan f3 tambah 1, ya kan? Nah, ditambahkan dengan f3 sama dengan f4 ditambahkan dengan f3. Nah, berarti dari sini kita harus cari f3, ya kan? f3 sama dengan, nah, supaya 3 maka n-nya kita ambil 1, ya. Nah, n sama dengan 1. Jadi f1 tambah 2 sama dengan f1 tambah 1, ya kan? Nah, ditambahkan dengan f1, ya. Nah, maka f3 ini sama dengan f2 ditambahkan dengan f1, ya. Nah, f2 berapa? f2 sama dengan 3 kan gitu. f1 sama dengan berapa? 1, ya. Dari soal dikasih tahu yang ini. Nah, maka ini sama dengan berapa? 4. Jadi hasilnya adalah f3 sama dengan 4. Nah, maka f4 ini sama dengan f3 tambah 3. Maka ini hasilnya adalah 4 tambah 3 sama dengan 7, ya kan? Nah, sekarang yang ini f4 nya itu sama dengan berapa? 7, ya kan? f3 sama dengan berapa? 4. Maka 4 tambah 7 sama dengan 11. Jadi f4 nya sama dengan 7 yang ini, f5 nya sama dengan 11. Kalau dikalikan 7 dengan 11, maka hasilnya 77. Kita lanjut.
Diketahui fx pangkat 2 sama dengan 2x pangkat 2 tambah 3 dan gx sama dengan 4x kurang 1. Nilai dari g komposisi fx sama dengan titik-titik. Nah, berarti ini artinya g fx ya. Artinya fungsi si f-nya masuk ke si g-nya, kan gitu. Nah, maka ini sama dengan, perhatikan ya, di sini fx, padahal di sini fx pangkat 2. Jadi ini harus kita ubah ke bentuk fx dulu. Yang ini, ya. Nah, caranya gini. X pangkat 2 misalkan dia suatu huruf, maka dari sini X sama dengan akar B. Supaya hilang pangkat 2 ini maka kita akarkan dia. Ya kan? Nah, jadi kalau fx pangkat 2 sama dengan 2x pangkat 2 tambah 3, maka kalau fx sama dengan berarti 2 dikalikan akar B ini kita ganti lagi menjadi X, ya. Dipangkatkan 2 tambah 3, artinya inversnya. Oke, maka ini sama dengan apa? 2x tambah 3. Jadi si fx itu sama dengan 2x tambah 3. Nah, jadi dari sini kita peroleh, berarti fx-nya masuk ke G, ya kan? Jadi 4 dikalikan dengan 2x tambah 3. Artinya si x ini kita ganti menjadi 2x tambah 3. Paham ya? Nah, dikurangkan 1, kemudian kita kalikan. 8 X ditambahkan dengan 12 dikurangkan 1, maka hasilnya adalah 8X ditambahkan dengan 11. Nah, perhatikan jawabannya. Jawabannya di sini adalah konstanta, maka untuk soal ini tidak ada jawaban. Jawaban yang benar adalah 8X tambah 11. Kita lanjut. Jika diketahui gx pangkat 2 kurang 3 gx sama dengan 2 dan gx sama dengan 2x tambah 1, hasil dari x1 kali x2 adalah titik-titik. Nah, kalau gx-nya sama dengan 2x tambah 1. Nah, berarti kalau untuk gx pangkat 2 sama dengan, kita ganti x ini menjadi 2x pangkat 2. Kita ganti jadi x pangkat 2. Ya, tambah 1. Nah, maka kalau 3 gx, maka 3 kali 2x tambah 1. Hasilnya adalah 6x ditambahkan dengan 3. Masuk kita ke pernyataan ini. Ya. Nah, jadi dari sini kita peroleh gx pangkat 2 hasilnya adalah 2x pangkat 2 tambah 1. Nah, dikurangkan 3 kali gx hasilnya yang ini. Dalam kurung 6x tambah 3. Nah, si 2 ini saya pindah ruaskan ke kiri, maka negatif 2 sama dengan 0. Dari sini, kita sederhanakan lagi. 2x pangkat 2 tambah 1, negatif 6x, negatif 3, negatif 2 sama dengan 0. Kita perbaiki lagi persamaannya. 2x pangkat 2 dikurang 6x. Ya. Nah, yang ini min 5 tambah 1 berarti negatif 4 sama dengan 0. Yang ditanya apa? X1 kali X2. X1 dikalikan dengan X2 sama dengan C per A. C-nya adalah negatif 4, A-nya adalah 2. Maka hasilnya adalah negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Jawabannya yang A. Kita lanjut. Jika fx pangkat 2 sama dengan min 2 fx tambah 6. Memiliki akar-akar X1 dan X2 dengan fx sama dengan 2 kurang 3x, maka jumlah akar-akar persamaan tersebut adalah titik-titik. Nah, berarti kayak gini dia. Fx-nya, ya, saya tulis di sini, fx-nya sama dengan 2 kurang 3x. Berarti kalau fx pangkat 2 yang ini, hasilnya adalah kita kuadratkan 2 kurang 3x pangkat 2. Ya. Nah, ini sama dengan berapa? 4 dikurang 12x ditambahkan dengan 9x pangkat 2. Paham ya? Nah, kemudian kalau untuk 2 kali fx, ya, maka ini sama dengan 2 dalam kurung 2 kurang 3x sama dengan 4 dikurang 6x. Masuk kita ke persamaan ini, ya. Nah, berarti fx pangkat 2 hasilnya adalah yang ini, ya kan? Nah, berarti 9
X pangkat 2 kurang 12X ditambahkan dengan 4. Ya. Nah, sama dengan negatif 2. Maka ini 2Fx, negatifnya kita kalikan kemari. Berarti negatif 4 kurang 6X ditambahkan dengan 6. Ya, kita perbaiki atau kita sederhanakan. 9X pangkat 2 ya dikurang 12X, ya kan? Nah, ditambahkan 4, negatif 4 berpindah ruas jadi 4. Yang ini positif 6X berpindah ruas jadi negatif 6X. 6 berpindah ruas negatif 6 sama dengan 0. Maka dari sini kita peroleh lagi 9X pangkat 2 min 12X min 6X sama dengan min 18X. 4 tambah 4 8 dikurang 6, hasilnya 2 sama dengan 0. Yang ditanya adalah jumlah akar-akar persamaan tersebut. Nah, maka X1 ditambahkan dengan X2 sama dengan min B per A. B-nya min 18, A-nya 9. Maka ketemu min jadi plus 18 per 9 sama dengan 2. Maka jawabannya yang C. Kita lanjut. Jika fx sama dengan x pangkat 2 tambah 5 dan gx sama dengan 2x tambah 1, maka g komposisi f sama dengan titik-titik. Nah, kalau g komposisi fx ini sama dengan g fx, artinya fungsi si f-nya masuk ke si g. Nah, jika sebaliknya f komposisi g, maka dari sini f gx, artinya si gx ini masuk ke si fungsi f, ya. Nah, dalam soal g komposisi f, maka kita pakai yang ini. Oke. Nah, maka si fx ini masuk ke fungsi g. Berarti yang ini x pangkat 2 ini masuk ke sini, ya. Nah, maka hasilnya adalah 2 dalam kurung x pangkat 2 tambah 5 ditambahkan dengan 1 sama dengan 2x pangkat 2 ditambahkan dengan 10 tambah 1, ya. Nah, jadi hasilnya adalah 2x pangkat 2 ditambahkan dengan 11. Ini hasilnya. Maka jawabannya yang C. Kita lanjut. Jika fx pangkat 2 sama dengan 2fx tambah 5, memiliki akar-akar x1 dan x2 dengan fx sama dengan 1 kurang 2x, maka jumlah akar-akar persamaan tersebut adalah titik-titik. Nah, ini sama soalnya yang sebelumnya, hanya beda angka, ya. Nah, berarti kita cari dulu fx pangkat 2, di mana fx-nya dikasih tahu, ya kan? Nah, sama dengan 1 kurang 2x, yang ini kita pangkat 2 kan. Hasilnya apa? Hasilnya sama dengan 1 dikurang 4x ditambahkan dengan 4x pangkat 2. Nah, sekarang kita cari yang 2fx. 2fx berarti 2 dikalikan 1 kurang 2x sama dengan 2 kurang 4x. Nah, kita masuk ke pernyataan ini. Nah, berarti 4x pangkat 2 dikurangkan 4x ditambahkan 1 sama dengan 2 kali fx. Berarti yang ini 2 dikurang 4x ditambahkan 5. Nah, kita sederhanakan lagi. 4x pangkat 2 min 4x. Nah, yang variabel x di sini berpindah ruas ya, jadi tambah, ya kan? Nah, tambah 1, 2 tambah 5, 7 berpindah ruas berarti negatif, 7 sama dengan 0, ya. Nah, jadi dari sini 4x pangkat 2 tambah ini 0, ya kan? 1 kurang 7 min 6 sama dengan 0. Yang ditanya apa? Jumlah akar-akar, berarti x1 dikalikan dengan x2, ya kan? Nah, berarti sama dengan berapa? Rumusnya min b per a. Perhatikan di sini variabel x-nya tidak ada, maka 0. Jadi 0 per 4 sama dengan 0. Jawabannya yang B.